Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 01 TPLP 017 dari kelompok 1 ingin perkenalkan diri yang terdiri dari 4 orang anggota bernama Afan Yudo Ardiansyah, Ahmad Syabani, Andika Nur Fajar, dan Anggito. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pengantar logika informatika. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu logika? Logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berkaitan dengan prinsip-prinsip dari penalaran argumen yang valid. Logika adalah studi tentang kriteria-kriteria untuk mengevaluasi argumen-argumen dengan menentukan mana argumen yang valid dan mana yang tidak valid, yang membedakan antara argumen yang baik dan yang tidak baik. Kenapa kita belajar logika? Dulu logika dipelajari sebagai salah satu cabang filosofi atau ilmu filsafat. Sejak tahun 1800-an, logika dipelajari di bidang matematika dan sekarang ini juga di bidang ilmu komputer. Karena logika mempengaruhi ilmu komputer di bidang perangkat keras maupun perangkat lunak. Belajar algoritma, teknik-teknik pemrograman terstruktur, dan teknik pemrograman berorientasi objek dalam penulisan pemrograman sangat erat kaitannya dengan logika. Jika ilmu komputer diumpamakan rumah, maka logika adalah fondasi rumah tersebut. Logika secara umum berhubungan dengan penalaran deduktif atau deductive reasoning yang hanya secara umum mengambil kesimpulan dari premisnya. Berbeda dengan penalaran induktif, yakni studi tentang pengambilan kesimpulan umum yang diperoleh dari suatu penelitian atau observasi. Argumen adalah suatu usaha mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari satu kumpulan pertanyaan yang disebut premis. Validitas argumen. Validitas yang logis adalah hubungan antara premis dengan kesimpulan yang memastikan bahwa jika premis benar, maka harus diikuti dengan kesimpulan yang benar. Oke, di sini contoh yang pertama, semua mamalia adalah hewan berkaki 4. Semua manusia adalah mamalia. Dengan demikian, semua manusia adalah hewan berkaki 4. Argumen valid, tetapi premis pertama bernilai salah, sehingga kesimpulan bernilai salah. Nah, contoh yang kedua, ada jenis makhluk hidup berkaki 2. Semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, dengan demikian, semua manusia berkaki 2. Argumen tidak valid, kesimpulan bernilai benar meski tidak mengikuti premisnya. Jadi, suatu argumen logis dapat disebut kuat jika dan hanya jika memenuhi 2 persyaratan berikut. Yang pertama, argumen valid, dan yang kedua, semua premisnya benar. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa, dadah.